Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Septi. Kali ini kita akan membahas salah satu materi SKB untuk guru SD, yaitu materi momentum dan impuls. Nah, kenapa saya memilih materi ini? Karena teman saya itu bilang kalau materi ini tuh susah. Jadi sebenarnya nggak susah kok. Momentum. Nah, momentum kalau dalam kehidupan sehari-hari itu kita menyebutnya momen yang tepat, saat yang tepat, Cila. Tapi kalau dalam fisika kita menyebutnya itu ukuran kesulitan atau kesukaran untuk menghentikan benda yang bergerak. Ini kesukaran atau kesulitan ya teman-teman yang di garis bawah itu ini. Nah, dipengaruhi oleh apa? Yang pertama oleh massa. Jadi kalau kita mau ngerem kereta api sama ngerem motor pasti susah ngerem kereta api lah ya, kan massanya lebih besar. Terus yang kedua dipengaruhi oleh kecepatan. Jadi kalau misalnya kita naik motor tuh 36 km per jam dengan 72 km per jam pasti lebih susah ngerem yang 72 kan teman-teman. Nah dari dua ini dapet tuh persamaan ini persamaannya. P itu momentum sama dengan massa kali kecepatannya. Jadi diingat teman-teman, dipengaruhi oleh massa dan kecepatan. Massa dan kecepatan. Impuls. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, kita tuh menyebutnya rangsangan. Kalau dalam fisika, kita menyebutnya gaya kontak dalam waktu yang singkat. Ingat ya teman-teman, ini tuh gaya kontak dalam waktunya itu yang singkat. Contohnya apa? Gini, kalau kita menyentuh daun putri malu, terus habis itu tangan kita pergi tuh, kan cuma sebentar. Nah, ini. Terus kalau misalnya kaki menendang bola, gitu ya, kaki mengenai bola yang ditendang. Jadi kalau misal kita mau nendang bola, itu kan kaki itu kan sentuhan dengan bolanya cuma sebentar. Yaitu, jadi maksudnya tuh gaya kontak atau gaya sentuh ya, itu gaya kontak dalam waktu yang singkat atau sesaat. Nah, dari pernyataan dua ini nih, dari keyword yang ini nanti kita dapat persamaan. Impuls sama dengan F kali T. Gayanya kali waktunya. Gampang kan teman-teman? Jadi momentum dan impuls. P-nya itu momentum ya, satuannya kilogram meter per sekon, M-nya massa, V-nya kecepatan, I-nya impuls, F-nya gaya, dan T-nya waktu. Impuls itu sama dengan perubahan momentum. Ini ya, impuls itu kan I, perubahan itu delta, ini perubahan itu delta. P-nya tadi momentum. Kalau perubahan kan keadaan akhir kurangi awal. Momentum tadi kan M kali V, jadi MV2 min MV1. Nah, kalau kita singkat, M-nya dikeluarin, yang V-nya masuk di dalam kurung tuh jadilah seperti ini, teman-teman. Jadi tuh ini. Impuls itu sama dengan perubahan momentum. Misalnya tuh, lagi main volley, nah, bolanya kan gerak tuh. Terus kita pukul tuh atau di smash gitu kan, jadi kecepatan bolanya berubah kan. Misalnya tadinya bolanya geraknya masih agak lambat, terus kena pukulannya tangan atau kena impuls itu, terus bolanya jadi lebih cepet deh gitu. Jadi impuls sama dengan perubahan momentum. Soal nomor 1, sebuah pesawat terbang bermassa 100 ton terbang dengan kelajuan 720 km per jam. Momentum pesawat tersebut adalah titik-titik kilogram meter per sekon. Nah, jadi gini teman-teman, kalau soal fisika, terus teman-teman bingung tuh rumusnya apa ya? Nah, teman-teman tinggal lihat satuannya aja, gitu ya. Kita tulis dulu yang diketahui. Masanya 100 ton kan, dijadikan kilogram. Ton ke kilogram kan dikali 1000 ya teman-teman, jadi ini nolnya nambah 3. Kecepatannya ini 720 km per jam. Nah, di sini itu yang diminta meter per sekon kan. Jadi kita ubah dulu tuh ke meter per sekon. Kilometer ke meter kan ini dikali 1000 ini nih. Tambah nolnya 3. 1 jam itu 3600 sekon. Ya udah tinggal ini dicoret nolnya, dicoret 2.
Berarti ini kan 72 bagi 36. Itu kan hasilnya 2. Ini nolnya masih 2, jadi 200 meter per sekon. Pertanyaannya berapa sih momentumnya? Ya udah ya, tinggal dikali. Ini kan tadi satuannya udah kilogram. Udah sesuai tuh yang diminta. Yang ini udah meter per sekon, udah sesuai tuh. Tinggal dikalikan 100.000 kali 200 kan. Jadi tuh nolnya ada 7 ya teman-teman, 3. Nah 7 ya, 7 berarti kan sama aja 2 kali 10 pangkat 7 kg meter per sekon. Nah berarti jawabannya yang D gitu. Gampang kan teman-teman? Soal nomor 2, bola golf yang diam dipukul hingga melesat meninggalkan stik dengan kecepatan 60 meter per sekon. Jika massa bola 50 gram dan selang waktu kontak, ini waktunya ya, antara stik dan bola sebesar 0,05 sekon, maka gaya yang mengenai bola golf sebesar titik-titik Newton. Nah, kita tulis dulu tuh yang diketahui. Ini 50 gram, jadi kita jadikan ke kilogram dulu. Gram ke kilogram kan naik 3 tingkat, berarti dibagi 1000 ya teman-teman. 1, 2, 3 berarti 0,05 kg. Ini kecepatan awalnya kan diam, ini 0. Terus setelah dipukul jadi 60 meter per sekon. Berarti ini ya 60 meter per sekon. Waktu kontaknya 0,05 sekon. Pertanyaannya gayanya berapa sih? Yaudah kita inget tuh, impuls kan sama dengan perubahan momentum. Kita ingat aja tadi tuh yang bola voli. Impuls sama dengan perubahan momentum. Impulsnya itu gaya kontak dalam waktu sesaat atau waktu yang singkat, F kali T. Perubahan momentum berarti momentum akhir kurangi momentum awal atau MV2 kurangi MV1. Jadi gini kan, atau M, ini yang di dalam kurung V2 min V1. F-nya yang ditanyakan, T-nya udah diketahui, ini dimasukkan, M-nya udah, V-nya, V2-nya ini 60, kecepatan awalnya 0 ya. Terus ya udah kita pindahin dulu tuh. Berarti ini dengan ini dicoret ya, ini kan pindah tadi jadi dibagi, ini 0 ya, 60 kurangi 0 kan 60, tetap 60, jadi gayanya 60 Newton. Berarti jawabannya yang B. Soal nomor 3, sebuah bola biliar disodok dengan gaya 4 Newton dalam waktu 0,1 sekon. Massa bola biliar adalah 0,05 kg. Jika awalnya bola diam, besar kecepatan bola setelah disodok adalah titik-titik meter per sekon. Nah, hampir sama ya dengan yang soal sebelumnya, cuma diganti yang ditanyain ya teman-teman. Ini massanya 0,05 kg. Udah diketahui keadaan awalnya tuh atau V1-nya diam kan teman-teman. Jika awalnya ini nih bola diam. V1-nya 0. Gayanya tuh ini 4 Newton, terus waktunya ini 0,1 sekon. Pertanyaannya V2-nya atau kecepatan bola setelah disodok. Kita ingat sama dengan yang tadi tuh, impuls sama dengan perubahan momentum kan, Ft sama dengan M, V2 min V1. F-nya 4, ini T-nya 0,1, M-nya udah diketahui, ini M-nya ini masuk. Ini V2 min 0 atau kali V2 aja ya teman-teman. Terus ini pindah jadi dibagikan. Ini kali ini kan 4 kali 0,1 0,4 dibagi 0,05. Kalau biar gampang kan ini dikali 100 ya teman-teman, mundur 2. Ya kan, komahnya mundur 2 tuh. Ini mundur 2, 1, 2, berarti di sini 0. Berarti 40 dibagi 5, hasilnya 8. Jadi 8 meter per sekon. Jawabannya yang C. Gampang kan teman-teman? Gak ada yang susah lah ya. Soal nomor 4. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon dan berhenti setelah diberi gaya. Jadi itu kecepatan awalnya tuh ini 20, kecepatan akhirnya itu berhenti berarti 0. Jika massa benda 4 kg, besar impuls yang dihasilkan dari proses penghentian benda sebesar titik-titik Newton sekon. Nah, jadi tuh kalian cuma disuruh nyari impulsnya, jadi nggak disuruh nyari waktu atau F-nya, jadi tinggal impuls sama dengan perubahan
momentum. Oh ya teman-teman, ini adalah soal latihan ya untuk teman-teman. Jawabannya tuh yang A. Coba nanti teman-teman kerjakan, terus benar apa enggak tuh jawaban teman-teman. Terus tulis ya di kolom komentar, jadi biar saya tahu. Jadi ingat ya teman-teman, cuma disuruh nyari impulsnya. I sama dengan perubahan momentumnya, gitu. Semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman. Terima kasih teman-teman.